Assalamualaikum, Alhamdulillah bisa kembali lagi. Kali ini kita akan sharing seputar waktu dan bagaimana ada ternyata korupsi dalam waktu. Nah, subhanallah kita diberikan waktu 1 kali 24 jam. Kita semuanya memiliki waktu yang sama, diberikan kesempatan yang sama. Cuman bagaimana memanfaatkan waktu tersebut. Ada yang dipakai buat produktif, ada yang dipakai buat bermalas-malasan, bahkan barangkali ada yang terbuang sia-sia. Barangkali kita dengan scroll media sosial, dengan internet, dengan segala macam, tak terasa waktu itu begitu cepat berlalu. Bahkan mungkin secara umum, kita tiap harinya, tiap minggu, tiap bulan, bahkan tiap tahun tidak terasa begitu cepat waktu berlalu. Yang dulu kita masih anak-anak, remaja, dewasa, bahkan hari ini kita ternyata merasakan waktu itu begitu cepat. Nah, bagaimana dengan korupsi tentang waktu? Nah, ini barangkali kalau kita berkaitan dengan bekerja, dengan punya amanah, nah ini jangan sampai budaya korupsi dengan waktu ini pun menjadikan sebuah dosa. Yang dosa tidak terasa. Terlebih budaya korupsi ini kan sudah banyak juga ya. Dari budaya korupsi tenaga, uang, segala macam. Dan termasuk ada korupsi yang dengan bagaimana dengan hatinya, korupsi dengan ya, luar biasa menyengsarakan daripada rakyat atau orang lain. Nah, korupsi waktu ini misalkan dia seorang guru, dia seorang pekerja, dia seorang pelayan publik. Nah, ternyata yang sering datang terlambat gitu ke pekerjaannya dengan berbagai alasan itu bisa menjadikan korupsi. Misalkan kita mau datang ke sebuah tempat dan di situ adalah tempat pelayanan publik misalkan atau pemerintahan dan seterusnya, ternyata yang itunya belum datang atau misalkan gurunya belum datang. Nah, ini sebenarnya bisa merasakan bagaimana dosa yang tidak terasa padahal itu bisa merasakan dosa. Nah, lalu misalkan kita dalam bekerja. Lalu dalam bekerja kita banyak izinnya tuh, izin untuk antar anak sekolah dulu atau keluar dulu dan seterusnya sehingga tidak bisa dilayani dulu karena memang lagi ada izin keluar. Itu ya sebenarnya menjadi kritik sosial ya, bahwa kritik terhadap mungkin lembaga, lembaga perorangan atau bahkan terhadap diri kita yang melakukan itu. Maka ini menjadi introspeksi diri. Atau barangkali korupsi. Jadi misalkan jamnya itu adalah waktu istirahatnya 11:30 misalkan, lalu masuk lagi jam 1, lalu kita dari jam 10 sudah istirahat makan, udah istirahat sholat juga, bagaimana dilambat-lambatin atau misalkan dengan banyak istirahatnya gitu ya, istirahat, makan, sholat gitu ya. Jadi harusnya masuk jam 3 atau jam 1, jam 2 baru masuk lagi. Nah, itu bisa jadi korupsi waktu juga ya. Dan itu ya sebenarnya kembali kepada diri kita, bahwa kita kalau itu merasa bahwa kita zolim, ya harusnya kita memperbaiki diri. Apalagi kalau kita bekerja di orang, punya perusahaan atau di lembaga pemerintah, ya seharusnya berarti ada yang dirugikan. Entah itu perusahaan yang dirugikan atau orang lain yang dirugikan karena kita terlambat, karena kita tidak siap dalam bekerja atau melayani publik ketika itu. Lalu juga ada yang memperlama pekerjaan, dalam artian misalkan pekerjaan ini sebenarnya harus bisa selesai hari ini, tapi dilambatin besok, seminggu lagi datang lagi ke sini gitu. Mending kalau dekat rumahnya, kalau jauh gitu ya, tidak dilayani, diperlambat, itu subhanallah bisa menjadikan sebuah dosa dan korupsi kepada waktu. Nah, ketika misalkan diperlambat, bahkan barangkali ketika kita lagi bekerja, kita nonton TV, kita main game, kita istirahat dan bahkan tidak dilayani, itu di jam kerjanya, ini bisa menimbulkan sebuah dosa. Nah, atau barangkali karena memang kita bergadang atau apa, jadi tidur di jam kerja ya, jadi nggak produktif, itu bisa masuk ke dalam korupsi dalam waktu. Atau kita WhatsApp, nelpon di jam kerja ya, atau misalkan di jam, kalau guru mungkin mengajar, kita ada urusan pribadi, jadi kita akhirnya muridnya tidak diajarin, muridnya dikasih tugas sajalah. Akhirnya itu bisa menjolimi ya mungkin sekolahnya, murid-muridnya, bahkan menjolimi diri kita. Nah, ini barangkali seputar kritik sosial dan kritik tertentu untuk diri pribadi supaya bisa menjadi lebih baik lagi,
dalam memanfaatkan waktu. Dan kita beristighfar atas dosa yang dirasa atau yang tidak terasa, yang ternyata itu menjadikan sebuah dosa. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Dan jika ayah bunda punya tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar, dan jika suka bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.